yudikatif, dan juga pejabat lain yang memiliki pengaruh khususnya dalam penyelenggaraan negara. Nah, pejabat-pejabat itulah tuh yang akan menyampaikan LHKPN-nya kepada KPK, seperti itu. Berarti tadi Presiden dan Wakil Presiden juga wajib lapor ya, Mas Denny? Betul sekali, mereka masuk kategori sebagai seorang penyelenggara negara. Sebagai penyelenggara negara, oke. Nah, tadi selain yang sudah disebutkan tadi nih, kira-kira ada nggak sih aturan lain atau mungkin contoh dari lembaga lain yang mewajibkan seluruh pegawainya itu wajib lapor, Mas Denny? Nah, ada banget nih Mbak Birgita. Jadi memang dengan kalau kita merujuk Undang-Undang 28 tadi dan juga Undang-Undang KPK tentunya tentang definisi penyelenggara negara, itu kan masih umum ya. Makanya setiap instansi, mereka itu biasanya menerbitkan juga regulasi di instansi masing-masing yang mengatur tentang siapa saja yang berkewajiban untuk menyampaikan LHKPN. Sebagai contoh misalkan KPK. Di KPK itu seluruh pegawainya diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN. Kemudian kalau kita lihat di instansi lain gitu ya, Kementerian Keuangan itu juga menentukan tuh jumlah wajib lapornya siapa saja gitu ya. Sehingga mereka bisa sampai 33.000 gitu bahkan untuk jumlah wajib LHKPN-nya. Kemudian Pemprov DKI dan juga instansi-instansi lain gitu ya, mereka berlomba-lomba untuk menerbitkan regulasi instansinya yang mengatur tentang siapa yang harus lapor tersebut. Seperti itu sih Mbak Birgita. Oke. Jadi selain diatur oleh undang-undang juga kementerian dan lembaga juga bisa mengeluarkan surat edaran terkait LHKPN di instansinya masing-masing ya, Mas Denny? Menerbitkan regulasi internalnya. Menerbitkan regulasi internal. Oke, terus ini ada pertanyaan nih, apakah penyelenggara negara di BUMN atau BUMD itu juga wajib lapor, Mas Denny? Oke, kalau terkait dengan BUMN dan BUMD, sebenarnya di Undang-Undang 28 tahun 99 itu sudah terstate bahwa salah satu kategori itu kan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis. Nah, di penjelasannya itu bunyi tuh Mbak Birgita bahwa pejabat yang memiliki fungsi strategis itu antara lain adalah Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan pejabat struktural lainnya di lingkungan BUMN dan BUMD. Nah, di khusus untuk BUMN sendiri gitu ya, sebenarnya di Kementerian BUMN itu juga telah menerbitkan surat edaran yang mengatur bahwa penyampaian LHKPN itu wajib dan setiap direktur utamanya itu diminta untuk mewajibkan penyampaian LHKPN-nya sampai satu level di bawah direksi. Minimal tuh sampai satu level di bawah direksi. Bahkan tidak hanya di BUMN, tapi juga masuk ke anak perusahaan dan juga perusahaan lain yang terafiliasi dan terkonsolidasi dengan BUMN tersebut. Gitu. Jadi lebih luas lagi sebenarnya untuk BUMN. Oke, berarti mereka juga termasuk wajib lapor ya, Mas Denny? Betul. Oke, terus gimana sih tren pelaporan dan kepatuhan LHKPN dari tahun ke tahun, Mas Denny? Nah, kalau kita melihat trennya, alhamdulillah ya Mbak Bi, kita ada tren positif nih, ada kenaikan gitu ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kalau kita melihat dari tahun 2022 saja, jumlah pelaporan yang diterima oleh KPK itu ada 98,36%. Itu jumlah persentase wajib LHKPN yang melakukan proses submit kepada KPK, menyampaikan LHKPN-nya kepada KPK. Nah, kemudian dari jumlah 98,36% tersebut, yang kami verifikasi dan kami nyatakan lengkap, itu ada 95,47%. Itu tahun 2022. Kemudian di tahun 2023, itu yang melakukan proses pelaporan meningkat, mencapai 98,90%. Jadi sudah hampir menyentuh 99% nih. Dan tingkat kepatuhannya tadi yang sudah kami nyatakan lengkap itu ada 95,88%. Nah, di tahun 2024 ini sampai dengan hari ini tanggal 23 Februari yang sudah melaporkan LHKPN-nya kepada KPK itu ada 57,45%. Dan yang kami telah verifikasi dan dinyatakan lengkap ada 31,50%. Dari jumlah wajib lapornya ada sekitar 407.000 wajib LHKPN se-Indonesia. Seperti itu Mbak Birgit. Jadi ada peningkatan sih Mbak Birgit. Oke, berarti sudah 50% lebih ya Mas Denny dari wajib lapor yang sudah submit. Ini ada pertanyaan titipan nih dari rekan-rekan dari call center 198 KPK. Banyak yang bertanya kok proses verifikasinya cukup lama. Nah, ini kenapa nih Mas Den? Oke, kalau ditanya kenapa verifikasi lama, sebenarnya bukan lama Mbak Birgita. Jadi kalau di peraturan KPK nomor 2 tahun 2020 itu diatur bahwa KPK akan melakukan verifikasi administratif terhadap seluruh LHKPN yang kami terima, itu paling lambat 60 hari kerja. Oke. Nah, jadi kalau misalnya saya submit hari ini, gitu ya, 23 Februari, KPK punya waktu 60 hari kerja terhitung dari hari ini
untuk melakukan proses verifikasinya. Nah, memang di tahun 2023 yang lalu kami juga sudah mengembangkan ya metode machine learning gitu. Jadi kita mengandalkan teknologi untuk membantu proses verifikasi. Harapannya proses verifikasi lebih cepat. Jadi memang ada beberapa juga penyelenggara negara yang memenuhi kriteria yang telah kami tetapkan, itu langsung terverifikasi segera, Mbak. Kurang dari 5 menit itu mereka langsung terverifikasi. Tapi kalau yang tidak memenuhi kriteria, ya mereka akan melakukan proses antrian sesuai dengan 60 hari kerja tadi. Seperti itu, Mbak Birgita. Oke, jadi memang ada waktunya ya, Mas Den ya, gitu. Jadi memang 60 hari kerja untuk proses verifikasi LHKPN. Dan pertanyaan kedua yang paling banyak itu adalah tentang surat kuasa nih, Mas Den. Jadi banyak yang kesulitan untuk mengirimkan surat kuasanya gitu. Seperti apa tuh, Mas Den, kira-kira? Baik, kalau kita berbicara surat kuasa, banyak juga yang nanya, kenapa sih harus ngirimin surat kuasa gitu ya? Nah, kawan aksi gitu ya, mungkin telah sering mendengar gitu ya KPK, wah ini ada yang sudah submit tapi belum melengkapi surat kuasanya. Surat kuasa itu apa sih? Gitu. Jadi surat kuasa itu adalah salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari LHKPN. Jadi kalau kita membaca di peraturan KPK nomor 2 tahun 2020 itu diatur bahwa format LHKPN minimal memuat salah satunya adalah surat kuasa untuk mendapatkan data keuangan, dan itu harus dikirimkan ke KPK nih aslinya. Gitu ya, karena harus ditandatangan dengan menggunakan materai. Nah, di tahun 2024 ini ada kabar baik nih tentunya. Jadi para penyelenggara negara kami fasilitasi, kami berikan alternatif untuk menggunakan materai elektronik. Oh, e-materai. Betul sekali. Jadi kan sekarang sudah Kemenkyu sudah menerbitkan e-materai ya. Jadi kita juga mengadopsi ini. Jadi surat kuasa boleh menggunakan materai elektronik, dan materai tersebut nanti surat kuasa tersebut, mohon maaf, dikirimkan ke kami. Soft filenya ke alamat email sk.ilhkpn@kpk.go.id. Keuntungan pakai materai ya tadi, cukup mengirimkan soft filenya saja. Tapi kalau ternyata penyelenggara negara tersebut, Mas, saya sulit nih mengakses e-materai, tenang saja, kita juga tetap masih menerima materai tempel. Tapi kalau materai tempel, mau tidak mau harus dikirimkan aslinya ke KPK. Seperti itu sih Mbak Birgit, jadi harus dikirimkan fisiknya ke KPK. Oke, jadi tadi teman-teman kawan aksi yang merupakan wajib lapor, untuk pengiriman surat kuasa, jika bisa menggunakan e-materai, bisa dikirimkan lewat email di sk.ilhkpn.kpk.sk.ilhkpn@kpk.go.id. Sedangkan untuk teman-teman yang masih menggunakan materai tempel, itu juga masih diterima ya, Mas Den ya. Itu bisa mengirimkannya langsung ke Gedung Merah Putih KPK. Oke, lanjut nih Mas Den untuk pertanyaan berikutnya. Selain karena kewajiban tadi yang diatur dalam undang-undang, apa sih manfaat dari pelaporan LHKPN bagi para pelapor atau para penyelenggara negara itu? Oke, kalau kita bedah gitu ya, manfaat dari LHKPN ini sebenarnya ada 3 bagian. Yang pertama, LHKPN ini menjadi salah satu instrumen dalam manajemen SDM. Jadi sekarang mayoritas instansi gitu mewajibkan LHKPN ini sebagai salah satu syarat ketika mereka misalnya mau melakukan promosi jabatan, kemudian kenaikan pangkat, kemudian juga ada lelang jabatan tertentu. Itu mereka biasanya mewajibkan LHKPN sebagai salah satu prasyaratnya. Jadi orang yang patuh menyampaikan LHKPN tentunya mereka ya akan diukur juga nih seberapa patuhnya gitu ya dalam menyampaikan LHKPN. Kemudian selain manajemen SDM, selama yang bersangkutan menjabat, LHKPN ini menjadi salah satu instrumen pengawasan. Gitu ya. Jadi untuk mengawasi setiap penyelenggara negara bahwa ini loh asetnya dimonitoring oleh publik. Harapannya apa? Penyelenggara negara tersebut dapat bersungguh-sungguh nih dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga mereka juga tidak tergoda gitu ketika untuk mendapatkan penghasilan-penghasilan yang tidak sah. Itu harapan dari manfaat dari LHKPN terkait dengan pengawasan. Dan yang terakhir sebagai salah satu instrumen akuntabilitas. Jadi karena kita sebagai penyelenggara negara tentunya juga digaji asalnya dari rakyat gitu ya, dari pembayaran pajak, maka ini adalah wujud tanggung jawab kita. Ketika kita mau mengakhiri jabatan atau saat kita menjabat jabatan tertentu, ya ini loh, saya itu mendapatkan gitu ya penghasilan sekian, ini loh aset yang saya miliki gitu. Jadi itu wujud pertanggungjawaban kita sih kepada publik tentunya. Nah, dari selain 3 itu sebenarnya ada manfaat lain dengan adanya pelaporan LHKPN. Karena dengan adanya kewajiban LHKPN, penyelenggara negara ini mau tidak mau mengadministrasikan harta kekayaannya. Coba kalau nggak lapor LHKPN, mungkin bisa jadi kita nggak pernah nih ngedata, kita punya tanah di mana saja, punya harta apa saja gitu. Tapi dengan adanya LHKPN kita dituntut untuk merapikan data tersebut. Jadi itu salah satu manfaat lain sih yang didapatkan dari pelaporan LHKPN.
Oke, Mas Dan. Jadi tadi secara garis besar ada 3 ya manfaat dari pelaporan LHKPN. 1 untuk manajemen SDM, pengawasan, dan yang ketiga adalah untuk akuntabilitas. Karena memang sebagai penyelenggara negara tentunya gaji kita itu memang berasal dari pajak masyarakat. Jadi kita memang harus bertanggung jawab juga ya terkait poin akuntabilitas tersebut. Nah, tadi juga Mas Denny kayaknya udah mulai spill-spill nih dari awal penjabatan atau akhir penjabatan. Nah, memang kapan sih Mas Den LHKPN itu wajib dilaporkan? Oke, kalau berdasarkan peraturan KPK nomor 2 tahun 2020, seorang penyelenggara negara berkewajiban untuk melaporkan harta kekayaannya yaitu ketika yang bersangkutan pertama kali diangkat sebagai seorang penyelenggara negara. Atau jabatan yang bersangkutan itu dianggap sebagai penyelenggara negara. Itu jadi misalkan dulu mungkin pejabat eselon 3 bukan wajib lapor, tapi ditetapkan nih oleh instansinya harus jadi wajib lapor. Nah, itu beliau harus melaporkan LHKPN pertama kali. Kemudian selain itu juga saat beliau mengakhiri jabatan. Ya, jadi ketika kita berhenti, pensiun gitu, itu kita diminta untuk melaporkan LHKPN. Selain itu ada juga kondisi misalkan saya diangkat kembali nih sebagai seorang penyelenggara negara setelah mungkin saya mengakhiri jabatan saya. Di situ kita juga akan diminta untuk melaporkan LHKPN. Dan tentu saja selama kita masih menjabat sebagai seorang penyelenggara negara, kita juga wajib untuk menyampaikan LHKPN tersebut. Jadi ada 4 kondisi sih secara garis besar kenapa seseorang harus menyampaikan LHKPN-nya kepada KPK. Oke, Mas Dena, berarti kayak kemarin nih ada berita kalau ada pengangkatan menteri ATR BPN itu baru dilantik. Nah, berarti beliau juga wajib untuk lapor ya, Mas Den ya? Betul sekali. Pak Menteri yang baru dilantik tersebut punya waktu 3 bulan gitu ya untuk melaporkan LHKPN-nya kepada KPK. Gitu. Jadi nanti juga kami mungkin akan bersurat ke beliau gitu untuk mengingatkan beliau dan menghimbau beliau untuk segera menyampaikan LHKPN-nya kepada kami. Seperti itu Mbak Birgita. Oke, terima kasih Mas Denny. Kita coba cek pertanyaan dari Instagram ya teman-teman. Mungkin Mas Denny mau minum dulu? Siap, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari mjerry_mts. Para artis ikut lapor LHKPN nggak sih? Nah, gimana tuh Mas Den? Menarik ya pertanyaannya. Kenapa para artis suruh lapor nggak sih gitu ya? Tergantung. Jadi kalau ada gitu ya, mungkin juga kawan-kawan aksi juga sudah sering gitu ya mendengar ada nih beberapa artis yang mengikuti pemilihan umum kemarin gitu ya. Nanti ketika yang bersangkutan terpilih, maka beliau akan diwajibkan untuk melaporkan LHKPN. Jadi ketika seorang artis ikut gitu ya, mengikuti seleksi jabatan, mengikuti tadi sebagai seorang calon anggota legislatif, maka ketika yang bersangkutan terpilih, beliau akan menyampaikan tuh harta kekayaannya kepada KPK. Seperti itu sih Mbak Brigita. Jadi tergantung kondisinya betul. Nggak semua artis harus lapor. Jadi nggak semua artis wajib lapor LHKPN. Tapi ketika nanti dia sudah disahkan atau dilantik menjadi penyelenggara negara ya Mas Denia, baru dia wajib lapor LHKPN. Selanjutnya ada pertanyaan dari Lia. Apakah pasangan wajib lapor harus melaporkan LHKPN-nya juga? Oke. Pasangan wajib lapor harus lapor LHKPN ketika pasangan tersebut juga memiliki jabatan sebagai wajib lapor. Jadi kalau seorang kawan aksi gitu ya, ada penyelenggara negara, suami istri, dua-duanya lapor LHKPN. Wajib lapor. Nah, harta yang dilaporkan tentunya semua yang dimiliki gitu. Jadi sebagai misalkan seorang suami gitu ya juga harus melaporkan harta yang dimiliki oleh istrinya, termasuk harta yang dimiliki oleh anak tanggungan. Itu dicantumkan dalam LHKPN. Begitu juga ketika istri melaporkan LHKPN, harta suaminya diinputkan dalam LHKPN, harta anaknya juga diinputkan dalam LHKPN. Jadi kalau suami istri sama-sama wajib lapor, dua-duanya lapor dan hartanya harusnya sama. Tapi kalau ternyata cuma salah satu, bagaimana Mas? Ya, yang bersangkutan yang jadi wajib lapor tadi melaporkan seluruh hartanya dan juga seluruh harta pasangannya juga dilaporkan dalam LHKPN. Oke, jadi harus mencantumkan harta dari pasangannya juga ya Mas? Iya, ya? Semuanya. Oke. Tadi ngomongin harta, apa saja sih jenis harta yang harus dilaporkan nih dalam LHKPN? Kalau ditanya apa saja harta yang harus dilaporkan, kadang juga muncul persepsi, ada nggak sih nilai minimal harta yang harus dilaporin gitu ya? Kalau saya punya misalkan nilai harta saya cuma 100.000 harus dilaporin nggak sih ke KPK gitu ya? Kawan aksi sebenarnya kalau kita berbicara harta, ya seluruh harta yang kita miliki harusnya dilaporkan kepada KPK. Gitu. Kalau di KPK sendiri kita mengkategorikan jadi 7 kategori. Ada 7. Yang pertama itu mulai dari tanah bangunan. Tanah bangunan, jadi ya kalau kita punya rumah, apartemen, gitu ya, mungkin kita punya sawah, itu dilaporin dalam LHKPN. Kemudian ada alat transportasi, ya kendaraan, mobil, motor, gitu ya. Mungkin ada yang punya pesawat, gitu ya, penyelenggara negara.
itu juga harus dilaporkan ke dalam LHKPN. Kemudian harta bergerak lainnya. Nah, ini juga sebenarnya semua penyelenggara negara harusnya punya. Karena di harta bergerak lainnya itu ada perabotan rumah tangga, ada barang elektronik gitu ya. Jadi semuanya harus dilaporkan sebenarnya dalam LHKPN. Lanjut dengan kategori keempat itu ada surat berharga gitu ya. Itu kalau kita berbicara kepemilikan saham, kepemilikan obligasi gitu ya, itu dilaporkan tuh di bagian surat berharga. Kemudian di kategori kelima itu ada kas tarakas, kepemilikan tabungan, deposito. Kemudian ada harta lainnya. Harta lainnya itu biasanya berupa piutang atau yang lagi ngetren saat ini gitu ya, aset-aset digital itu juga dilaporkan dalam bentuk harta lainnya. Dan yang terakhir tentu saja kepemilikan hutang nih dilaporkan dalam LHKPN. Oke Mas Den. Nah, ini menarik nih, kirain hanya harta yang kita miliki aja nih yang harus dilaporkan. Ternyata hutang juga perlu dilaporkan, Mas Den. Betul, hutang tetap harus dilaporkan, bahkan harta yang kita beli dengan menggunakan hutang gitu ya. Misalkan saya beli rumah dengan KPR atau beli kendaraan dengan kredit gitu ya. Itu saya harus tetap laporkan tuh. Rumahnya saya laporkan, kendaraannya saya laporkan, hutangnya pun dilaporkan. Jadi seimbang sebenarnya. Oke. Nah, terus Mas Den, kalau seseorang atau wajib lapor ini dapat rumah atau dapat mobil yang berasal dari warisan. Nah, itu perlu dilaporkan juga nggak sih di LHKPN? Oke, jadi kawan aksi, untuk harta yang dilaporkan itu dari seluruh asal-usul sebenarnya. Mau itu diperoleh dari hasil sendiri gitu ya, misalkan beliau membeli secara langsung dari penghasilannya sendiri, itu wajib dilaporkan. Kemudian beliau mendapatkan warisan, dapat hibah, bahkan dapat hadiah, itu harus dilaporkan. Gitu. Jadi semua gitu ya, aset yang kita punya, apapun asal-usulnya harus dilaporkan. Selama sudah jelas. Gitu ya. Jadi kalau warisan sudah jelas nih pembagiannya gitu ya, sudah clear, maka silakan dilaporkan. Hibah pun sama, kalau sudah ya betul-betul sudah berpindah ya harus dilaporkan dalam LHKPN. Oke, berarti jadi juga kawan aksi yang wajib lapor kalau dapat giveaway di media sosial. Nah, itu mungkin barangnya itu tuh, kalau harus dilaporkan juga ya untuk giveaway di media sosial. Oke, pertanyaan lainnya nih Mas Den dari Instagram. KPK menghimbau seluruh ASN untuk lapor LHKPN. Nah, pegawai KPK lapor LHKPN juga nggak sih? Oke. Tadi seperti yang disampaikan ya sebelumnya, bahwa memang kalau di KPK ini kita punya aturan. Di Peraturan Pimpinan Nomor 8 Tahun 2019. Di situ diatur bahwa setiap pegawai KPK harus melaporkan harta kekayaannya. Gitu. Jadi semua pegawai gitu ya. Mau dari level struktural, fungsional gitu ya, sampai dengan pelaksana, itu semuanya lapor LHKPN-nya kepada KPK sendiri gitu. Terus kalau kepatuhan pegawai KPK nih Mas Den, ada batas sendiri nggak sih? Apa sama dengan seluruh penyelenggara negara lainnya? Ya, kalau kita gitu ya di KPK, di internal, karena kita harus bisa menjadi contoh gitu buat instansi lain, di peraturan internal KPK itu diatur bahwa kewajiban penyampaian LHKPN setiap tahunnya itu kan, kalau secara umum 31 Maret 31 ya. 31 Maret 2020. Tapi kalau di KPK sendiri itu paling lambat 28 Februari. Oh, jadi, akhir bulan ini ya. Betul sekali. Minggu depan itu adalah batas akhir pegawai KPK untuk menyampaikan LHKPN-nya. Oke, terima kasih Mas Den. Nah, terus nih ada pertanyaan lagi. Apakah ada sanksi bagi penyelenggara negara yang tidak melaporkan LHKPN-nya? Oke. Kalau sanksi gitu ya, sanksi itu sebenarnya udah diatur nih kawan aksi di Undang-Undang 28 tahun 1999 tadi, bahwa ketidakpatuhan atas penyampaian LHKPN, jadi kita berbicara ketidakpatuhan ya, itu akan dikenakan sanksi administratif. Dan bentuk sanksi administratif ini sebenarnya tergantung dari masing-masing instansi, karena yang menjatuhkan adalah pimpinan instansinya. Jadi bisa berbagai macam, ada teguran, ada penundaan pembayaran tunjangan kinerja, pemotongan, jadi bukan hanya ditunda tapi dipotong juga tunjangan kinerjanya, sampai dengan pemberhentian dari jabatan. Wow, jadi sampai situ ya, betul, Mas Den, ada yang menjatuhkan sanksi sejauh itu. Nah, khusus untuk penyelenggara negara yang berstatus PNS, itu sebenarnya sudah ada aturannya sendiri yang diatur oleh pemerintah. Di mana pemerintah telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS. Nah, salah satu kewajiban seorang PNS itu adalah melaporkan harta kekayaannya. Dan bentuk laporan harta kekayaan tadi adalah salah satunya LHKPN. Jadi kalau PNS tersebut berstatus sebagai wajib LHKPN, mereka harus lapor LHKPN-nya. Kalau nggak lapor, kena sanksi apa? Sanksinya itu adalah sanksi disiplin. Kalau yang melakukan pelanggaran adalah pejabat administrator ataupun pejabat fungsional, akan dikenakan sanksi disiplin tingkat sedang.
Oke, tingkat sedang. Sedangkan kalau yang melakukan pelanggaran tadi gitu ya adalah pejabat pimpinan tinggi ataupun pejabat lainnya akan dikenakan sanksi disiplin tingkat berat. Gitu ya. Itu sampai tadi pemberhentian dari jabatan yaitu di situ. Oke, karena memang diatur jelas di undang-undang ya. Iya, di aturan peraturan pemerintah itu sudah diatur khusus untuk lingkungan PNS ya. Oke, Mas Den. Terus nih, setelah penyelenggara negara sudah melaporkan hartanya melalui LHKPN, apa sih selanjutnya yang dilakukan oleh KPK? Nah, mungkin tadi juga yang berkaitan dengan surat kuasa sebenarnya. Kenapa sih proses verifikasinya lama gitu ya? Jadi memang ketika seorang penyelenggara negara tersebut telah selesai gitu ya menyampaikan LHKPN-nya kepada KPK, maka kami di KPK akan melakukan verifikasi administratif. Ya, jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah KPK melakukan verifikasi administratif. Apa sih yang dilakukan verifikasi? Yang pertama tadi, kelengkapan surat kuasanya. Udah lengkap atau belum nih surat kuasa yang disampaikan oleh penyelenggara negara? Kemudian yang kedua, juga kita cek nih sebenarnya isian nilai yang disampaikan oleh penyelenggara negara salah atau enggak ya, gitu ya, karena kita sering banget menemukan gitu kalau misalkan seorang penyelenggara negara punya hutang sampai 1,7 triliun, kemudian punya mobil gitu ya nilainya sampai 150 miliar gitu, padahal pas kita verifikasi kayak ini beliau kelebihan angka 0 nih, dan itu cukup banyak kejadiannya di kami kawan aksi. Oleh karenanya memang saat verifikasi itu yang kita coba cek, gitu. Jadi itu kita pastikan jangan sampai ada kesalahan penginputan nilai, kelebihan angka gitu ya khususnya yang dicantumkan oleh penyelenggara negara tersebut. Itu yang kita lakukan. Nanti kalau sudah lengkap kita akan kirim ke tanda terima. Nah, dari proses tanda terima tersebut, nanti LHKPN yang kami nyatakan lengkap akan kami umumkan. Umumkannya pun tentunya di portal resminya KPK. Seperti itu. Tadi nih, diumumkan nih Mas Den. Berarti kan ada kesempatan nih untuk kawan aksi yang mau kepoin harta kekayaan penyelenggara negara. Betul. Itu caranya gimana tuh Mas Den? Mengakses pengumumannya. Oke. Jadi, kawan aksi berdasarkan Undang-Undang 28 tahun 1999 tadi kan, semua LHKPN harus diumumkan. Dan KPK di aturan-peraturan KPK nomor 2 tahun 2020 sendiri memfasilitasi proses pengumuman tersebut melalui media resminya KPK, di portal resminya KPK. Nah, kawan aksi bisa mengakses juga pengumuman LHKPN tersebut, yaitu dengan mengakses website ilhkpn.kpk.go.id. Jadi websitenya ilhkpn.kpk.go.id. Di situ salah satu fiturnya adalah pengumuman LHKPN. Nah, di situ kawan aksi nanti bisa melakukan pencarian tuh. Oh, saya mau tahu nih harta kekayaan dari seorang penyelenggara negara. Nanti bisa dicantumkan namanya, bisa dicantumkan nama instansinya gitu ya. Ataupun salah satunya saja misalnya namanya aja yang kita tahu itu juga boleh. Nanti akan muncul gitu ya laporan LHKPN yang disampaikan oleh yang bersangkutan. Kalau yang bersangkutan sudah lapor tentunya dan laporannya telah diverifikasi oleh KPK. Oke, jadi untuk mengakses pengumuman itu apakah kawan aksi perlu login atau bikin akun Mas Den atau bisa secara umum aja? Nah, untuk akses pengumuman tidak perlu punya akun. Jadi cukup langsung mengakses ILHKPN, nanti pilih pengumuman LHKPN atau announcement, nanti di situ kawan aksi bisa langsung melakukan pencarian. Seperti itu. Oke, nah ngomong-ngomong pada menu e-announcement nih Mas Den. Jadi setelah menginput nama dari penyelenggara negara, kawan aksi bisa mendapatkan pengumuman dari harta para wajib lapor tersebut. Betul. Nah, selain telah melihat, apa sih yang bisa dilakukan lagi oleh kawan aksi? Oke, nah di fitur announcement ini kawan aksi selain bisa melihat lembar pengumuman, itu juga bisa mengakses gitu ya. Ketika, oh saya mau lihat nih ngebandingin harta beliau ada kenaikan nggak ya dari tahun sebelumnya atau di pelaporan sebelumnya, itu bisa dilakukan perbandingan dengan pelaporan sebelumnya. Kemudian selain itu juga kalau kawan aksi ternyata menemukan, nih kok kayaknya ada harta yang tidak dilaporkan nih di penyelenggara negara yang kawan aksi tahu tentunya, itu bisa disampaikan tuh melalui portal tersebut kepada KPK. Karena di situ ada salah satu fitur untuk melakukan pengiriman informasi harta. Nah, nanti informasi yang disampaikan oleh kawan aksi akan kami verifikasi, kami cek. Oleh karenanya ketika kawan aksi memberikan informasi, jangan lupa disampaikan juga tuh bukti-buktinya di bukti-bukti awalnya. Jadi bisa membantu KPK dalam melakukan proses verifikasi. Seperti itu sih Mbak Birgita. Jadi ini juga pengawasan juga ya dari kawan aksi, dari publik terkait laporan harta kekayaan penyelenggara negara gitu. Jadi kalau di lingkungan kawan aksi ada penyelenggara negara yang kok beda nih kayaknya harta yang dilaporkan dengan yang sesungguhnya, itu bisa banget menggunakan fitur e-announcement di ilhkpn.kpk.go.id. Nah, ada lagi nih Mbak Birgit, salah satu fitur gitu ya. Jadi selain kawan aksi ngepoin harta kekayaan penyelenggara negara,
kawan aksi itu di dalam website ILHKPN juga bisa melakukan monitoring sebenarnya. Monitoring terhadap apa? Kepatuhan tadi tuh, kepatuhan misalkan tadi kan ada pertanyaan KPK udah patuh berapa persen ya pelaporan LHKPN-nya. Nah, kawan aksi itu bisa memantau di announcement di LHKPN tersebut. Itu kita sudah menyediakan dashboard gitu ya. Jadi kawan aksi bisa memonitoring berapa persen sih kepatuhan dari setiap instansi, baik misalkan mungkin yang tinggal di daerah gitu ya. Saya pengen tahu nih pemerintah daerah saya atau DPRD di daerah saya itu sudah seberapa patuh sih dalam penyampaian LHKPN. Nah, kawan aksi bisa mengakses tuh melalui ILHKPN tersebut. Nanti dilihat dashboardnya. Dan kawan aksi juga bisa memonitoring. Ada nggak sih wajib lapor yang belum lapor? Nah, karena itu kita juga mempublikasi tuh. Ya, kalau ada ternyata misalkan nih saya ataupun Mbak Birgita belum lapor LHKPN, itu nanti akan muncul di dalam portal ILHKPN tersebut dan kawan aksi juga bisa tahu di situ. Oke, betul-betul. Nah, terus sebagai pengingat lagi nih bagi kawan aksi yang mengikuti kegiatan ini melalui media sosial Instagram dan Facebook KPK, bisa mengirimkan pertanyaan ya melalui kolom komentar. Nanti akan ditanyakan langsung ke Mas Denny. Nah, ada pertanyaan nih dari kitschki.rk dari Instagram. Bagaimana sih KPK memastikan pejabat publik telah mengisi LHKPN dengan sesuai? Oke. Jadi tadi ya, kalau kami gitu ya akan melakukan proses verifikasi administratif. Jadi memang di peraturan KPK nomor 2 tahun 2020, KPK akan melakukan proses verifikasi administratif terhadap seluruh LHKPN yang kami terima. Nah, jadi seluruhnya kita akan cek. Yang kita cek apa tadi? Surat kuasa dan isiannya kira-kira ada yang kelebihan angka 0 nggak? Itu yang kita cek. Kemudian selain verifikasi administratif, kita juga ada pemeriksaan yang substantif. Nah, di situ biasanya memang dilakukan sampling gitu ya. Kalau di dalam peraturan KPK nomor 2 tahun 2020 tersebut diatur bahwa pemeriksaan kami itu ada 2 dasarnya. Pertama dari permintaan pihak tertentu, misalkan dari penegak hukum, ketika ada seleksi jabatan tertentu, itu biasanya dilakukan tuh. Ataupun misalnya dalam pencegahan korupsi, itu biasanya dilakukan. Kemudian selain itu juga ada berdasarkan analisis inisiatifnya direktorat gitu. Jadi kita melakukan analisis LHKPN, nanti kita akan melakukan pemeriksaan. Disitulah baru kita akan cek tuh, kira-kira laporan harta yang dilaporkan itu sudah dilaporkan belum ya, sesuai belum ya. Nah, itu akan dilakukan pengecekannya di situ. Tapi tidak semua, karena tentunya akan disesuaikan gitu ya. Kita biasanya sampling mana nih yang berdasarkan analisa kita perlu dilakukan pemeriksaan lebih dalam. Seperti itu, Mbak Birgita. Oke, Mas Denny. KPK sekali lagi mengingatkan ya kepada kawan aksi yang merupakan wajib lapor atau penyelenggara negara wajib lapor untuk segera mengirimkan laporan LHKPN-nya melalui ilhkpn.kpk.go.id paling lambat kapan, Mas Denny? Nah, kalau untuk pelaporan LHKPN, periodiknya itu paling lambat 31 Maret setiap tahun. Setiap tahunnya. Jadi, yang mau melaporkan LHKPN periodik 2023, batas akhirnya adalah 31 Maret 2024. Nah, jadi jangan sampai terlambat gitu ya untuk para penyelenggara negara. Kalau bisa disampaikannya secara tepat waktu, dan kalau bisa jangan hanya tepat waktu, tapi LHKPN-nya disampaikan juga secara jujur, lengkap, dan benar tentunya. Jujur, lengkap, dan benar. Betul. Ini. Dan bagi kawan aksi yang mengalami kesulitan ketika mengisi LHKPN, bisa menghubungi KPK ya Mas Den ya. Bisa menghubungi pertama di call center 198, lalu juga bisa melalui email ilhkpn.kpk.go.id. Ya, dan selain itu juga bisa datang langsung. Kita juga udah punya layanan gitu ya untuk layanan LHKPN. Saat ini kita menempati di Gedung Pusat Edukasi Anti Korupsi. Nanti bisa penyelenggara negara yang mengalami kendala dapat menghubungi kami. Atau di setiap instansi sekarang sudah ada unit pengelola LHKPN-nya. Gitu. Jadi kita udah punya nih gitu ya di 1.600-an instansi itu semuanya udah punya unit pengelola LHKPN tuh. Nah, para penyelenggara negara di instansi-instansi tersebut kalau mengalami kendala boleh tuh menghubungi unit pengelola LHKPN terlebih dahulu. Nanti kalau memang ternyata kendalanya perlu disampaikan ke kami, biasanya nanti teman-teman di unit pengelola LHKPN tadi akan menyampaikannya ke kami juga. Oke, berarti juga bisa bertanya langsung ke unit pengelola LHKPN di instansi masing-masing. Oke, nggak kerasa kita udah sekitar 30 menit live bareng-bareng di Kepoin Harta Kekayaan Penyelenggara Negara bersama Mas Denny dan saya Birgita. Terima kasih banyak Mas Denny atas waktunya. Selamat melanjutkan pemeriksaan dan pemeriksaan dan pendaftaran LHKPN. Terima kasih juga kepada seluruh kawan aksi yang telah mengikuti kegiatan Kepoin pada hari ini, baik di Instagram maupun di Facebook Komisi Pemberantasan Korupsi. Sampai jumpa pada kegiatan Kepoin berikutnya. Salam anti korupsi.